Di video Bibi Pipi kali ini saya akan membahas tentang beberapa ciri umum sehubungan dengan posisi urutan. Nah, posisi urutan di sini adalah urutan saat kelahiran. Jadi, saya akan memberitahukan kepada kalian karakteristik atau perasaan anak pertama, anak tengah, dan anak bungsu. Nah, yang pertama itu ada anak pertama. Gimana sih karakter anak pertama atau bagaimana sih perasaan dari seorang anak pertama? Nah, bisa kita lihat di sini ada berperilaku secara matang karena berhubungan dengan orang-orang dewasa dan karena diharapkan memikul tanggung jawab. Nah, memang biasanya kalau misalnya anak pertama itu diharapkan mereka itu dapat memiliki sikap tanggung jawab. Ya, benar. Terus yang kedua itu ada benci terhadap fungsinya sebagai teladan bagi adik-adiknya sebagai pengasuh mereka. Nah, ternyata juga anak pertama itu gak selalu senang menjadi anak pertama gitu loh. Jadi mereka juga terkadang merasa terbebani kali ya di sini. Karena mereka itu harus menjadi teladan bagi adik-adiknya gitu loh. Lalu di sini juga ada cenderung mengikuti kehendak dan tekanan kelompok dan mudah dipengaruhi untuk mengikuti kehendak orang tua. Itu kayak nggak ada pilihan kali ya. Di sini harus mengikuti kehendak orang tua. Ya namanya juga anak pertama ya, seperti yang tadi juga kan tanggung jawabnya juga tinggi ya, tanggung jawab juga besar gitu menjadi anak pertama. Dan selanjutnya ada kurang agresif dan kurang berani karena perlindungan orang tua yang berlebihan. Nah, jadi di samping juga harus memiliki, bukan harus diharapkan untuk memiliki rasa tanggung jawab yang besar, ternyata juga orang tua itu sepertinya terlalu berlebihan dalam melindungi anak pertama ini gitu loh. Nah, overprotective sepertinya. Nah, selanjutnya ada mengembangkan kemampuan memimpin sebagai akibat dari harus memikul tanggung jawab di rumah. Tapi ini sering disanggah dengan kecenderungan untuk menjadi bos. Nah, karena anak pertama itu kan seperti apa ya? Gue harus memimpin gitu loh. Merasa memiliki perasaan kepemimpinan sehingga di sini dikatakan kalau sering disanggah dengan kecenderungan untuk menjadi bos gitu loh. Dia mungkin salah perspektif kali ya. Nah, bukannya menjadi bos, tapi pertama itu harus menjadi seorang pemimpin ya, itu yang perlu diingat. Bukan bos, karena kan kalau misalnya konotasi kata bos itu sendiri mungkin negatif kali ya daripada konotasi kata kepemimpinan gitu loh, seorang pemimpin. Nah, selanjutnya ada biasanya berprestasi tinggi atau sangat tinggi karena tekanan dan harapan orang tua dan keinginan untuk memperoleh kembali perhatian orang tua bila ia merasa bahwa adik-adiknya berebut perhatian orang tua darinya. Nah, itu dia. Karena kan ini kalau misalnya ada adiknya lagi ya, kalau misalnya ada adiknya kan otomatis orang tua itu kan cenderung memberikan perhatian kepada adiknya. Nah, ternyata perasaan dari anak pertama itu adalah ada rasa kecemburuan gitu loh terhadap perhatian orang tua yang diberikan kepada adik-adiknya gitu. Nah, selanjutnya nih yang terakhir ada sering tidak bahagia karena adanya perasaan kurang aman yang timbul dari berkurangnya perhatian orang tua dengan kelahiran adik-adiknya dan benci karena mempunyai tugas dan tanggung jawab yang lebih banyak daripada adik-adiknya. Itu dia. Jadi kita bisa mengetahui ya di sini gimana sih perasaan dari seorang anak pertama itu. Ya memang selain harus memiliki tanggung jawab yang tinggi, ternyata ada juga kecemburuan terhadap saudara-saudaranya seperti itu ya, terutama adik-adiknya. Nah, lalu di sini ada anak tengah. Anak tengah itu belajar mandiri dan berpetualang adalah akibat dari kebebasan yang lebih banyak. Itu dia. Jadi mungkin karena anak tengah itu bukan kurang memiliki rasa tanggung jawab sih, tapi kurang memikul tanggung jawab sehingga mereka itu merasa bebas sekali ya di anak tengah ini. Selanjutnya menjadi benci atau berusaha melebihi
memiliki perilaku kakaknya yang lebih diunggulkan. Nah, di sini juga bisa kita kategorikan kecemburuan ya. Karena dia itu benci atau berusaha melebihi perilaku kakaknya. Itu dia. Lalu selanjutnya ada tidak menyukai keistimewaan yang diperoleh kakaknya. Itu kecemburuan. Selanjutnya bertingkah dan melanggar peraturan untuk menarik perhatian orang tua bagi dirinya sendiri dan merebut perhatian orang tua dari kakak atau adik-adiknya. Wow. Cemburu. Next, mengembangkan kecenderungan untuk menjadi bos, mengejek, mengganggu atau bahkan menyerang adik-adiknya yang memperoleh lebih banyak perhatian orang tua. Kok sepertinya dari tadi cemburu-cemburu terus ya. Next, mengembangkan kebiasaan yang tidak berprestasi tinggi karena kurangnya harapan-harapan orang tua dan kurangnya tekanan untuk berprestasi. Nah, mungkin karena dia anak tengah ya, jadi bukan tidak diharapkan, bukan karena kurangnya harapan. Mungkin orang tua ya pasti berharap pada anak-anaknya, tapi mungkin karena sudah ya the next of anak pertama gitu loh, jadi ya udahlah, anak yang kali ini mungkin ya udah, kalau dia mau jadi apa ya terserah dia gitu loh, mungkin seperti itu kali ya. Next, mempunyai tanggung jawab yang lebih sedikit dibandingkan tanggung jawab anak pertama. Sering ditafsirkan bahwa anak tengah lebih rendah daripada anak pertama. Wow, hal ini melemahkan pengembangan sifat-sifat kepemimpinan. Nah, jadi kurangnya ada sifat kepemimpinan di anak tengah ini. Lalu terganggu oleh perasaan-perasaan diabaikan orang tua, yang selanjutnya mendorong timbulnya perkembangan gangguan perilaku. Gangguan perilaku ini mungkin seperti ya merokok, ngedrugs gitu loh, minum-minuman alkohol kali ya. Lalu ada mencari persahabatan dengan teman-teman sebaya di luar rumah. Hal ini sering kali mengakibatkan penyesuaian sosial yang lebih baik daripada penyesuaian anak pertama. Nah, jadi tadi yang anak pertama itu kan dikatakan bahwa harus memikul tanggung jawab di rumah, sehingga mungkin bisa kita katakan kalau waktunya lebih banyak di rumah daripada di luar rumah. At least di dalam sosialisasinya kurang dapat bergaul sepertinya anak pertama dengan lingkungan luar rumah kali ya. Nah, sedangkan anak tengah ini mungkin lebih bergaul gitu loh. Dan terakhir itu di sini ada anak bungsu. Cenderung keras dan banyak menuntut sebagai akibat dari kurang ketatnya disiplin dan dimanjakan oleh anggota-anggota keluarga. Tuh, dimanjakan. Tidak banyak memiliki rasa benci dan rasa aman yang lebih besar karena tidak pernah disaingi oleh saudara-saudaranya yang lebih muda. Ya, karena anak bungsu, jadi dia tidak memiliki saudara-saudara yang lebih muda. Ya, benar sekali itu. Biasanya dilindungi oleh orang tua dari serangan fisik atau verbal kakak-kakaknya, dan hal ini mendorong ketergantungan dan kurangnya rasa tanggung jawab. Ya, karena ya tadi anak pertama juga diprotektif, tapi anak bungsu ini lebih overprotektif kali ya, sehingga mendorong ketergantungan dan kurangnya rasa tanggung jawab pada anak bungsu. Next, cenderung tidak berprestasi tinggi karena kurangnya harapan dan tuntutan orang tua. Ya, ini tergantung sih. Ya, tapi menurut buku ini seperti itu. Lalu ada mengalami hubungan sosial yang baik di luar rumah dan biasanya populer tetapi jarang menjadi pemimpin karena kurangnya kemauan memikul tanggung jawab. Ya, populer sih tapi jarang menjadi seorang pemimpin. Gitu. Oke.
Lalu ada cenderung merasa bahagia karena memperoleh perhatian dan dimanjakan anggota-anggota keluarga selama awal masa kanak-kanak gitu. Nah, jadi kalau misalnya secara garis besar nih ya, saya cuma baca beberapa menit doang ini. Jadi secara garis besar, kalau menurut saya yang dapat saya simpulkan adalah anak pertama itu memiliki beban tanggung jawab yang besar, satu, dan memiliki sifat kepemimpinan. Nah, kalau anak tengah ini lebih banyak rasa kecemburuannya kali ya di sini. Nah, sedangkan anak bungsu di sini lebih dimanjakan gitu. Tapi ini menurut teori buku ini kan kalau misalnya di kehidupan sehari-harinya ya kalian bisa melihat sendiri ke pribadi masing-masing, karena kan kalian itu bisa dikategorikan anak pertama, anak tengah, atau anak bungsu, dan gimana sih sifat kalian di dalam keluarga dan di dalam lingkungan sosial kalian. Itu dia beberapa ciri umum sehubungan dengan posisi urutan anak pertama, anak tengah, dan anak bungsu.